Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafina Maharani Poli dari kelas AS2A. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama tentang negara dan konstitusi. Negara adalah suatu tempat di mana masyarakat yang hidup di dalamnya memiliki tujuan hidup yang berbeda. Suatu negara dinamakan negara apabila memiliki 3 unsur, yaitu wilayah, pemerintahan, dan rakyat. 3 unsur ini saling melengkapi satu sama lain dalam suatu negara. Kedudukan konstitusi yaitu dalam kehidupan ketatanegaraan pada suatu negara sangat penting. Konstitusi dapat menjadi ukuran kehidupan dalam bernegara dan berbangsa. Kedudukan konstitusi dapat terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama sebagai dasar hukum, yaitu memuat aturan-aturan pokok mengenai penyelenggaraan negara, dan yang kedua sebagai hukum tertinggi, yaitu memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada peraturan-peraturan yang lain dalam tata hukum pada suatu negara. Dan yang kedua, demokrasi dan pendidikan demokrasi. Demokrasi saat ini merupakan suatu model pemerintahan yang sedang diperbincang dan digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia. Banyak negara menganggap bahwa demokrasi merupakan sistem yang paling baik untuk digunakan oleh negara dalam konteks kekinian. Karena mendasarkan segala aspek, seperti berdasarkan suatu suara rakyat. Selain itu, demokrasi sebagai suatu sistem yang memiliki nilai kemandirian, toleransi, dan mengembangkan kemampuan untuk memahami budaya. Berselisih secara demokrasi dengan bertindak sebagai pembicaraan dan pendengar yang baik. Karena itu, fokus dari sebuah masyarakat demokrasi adalah adanya tanggung jawab terhadap diri sendiri. Secara harfiah, demokrasi merupakan suatu sistem yang terbentuk dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam perwujudannya, pada dunia politik praktis, makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan negara tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Dan yang ketiga, negara hukum dan HAM. Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Negara hukum termasuk hanya didasarkan atas hukum. Negara hukum termasuk di dalam pemerintah dan lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Negara berdasarkan atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi supreme, sehingga adalah istilah supreme hukum. Supremasi hukum dalam harus tidak boleh mengabaikan 3 ide dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Itulah yang saya pelajari. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan karena saya lagi proses belajar. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Nun wal kulami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.